Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam Allah berikan keberkahan, rahmat, keberkahan umur, rezeki, bisa tindak haji umroh, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita berada di Masjid Allah yang diberi nama Al-Falah. Semoga Allah memberikan kemenangan untuk kita semua. Masjid diberi nama At-Taqwa, Asy-Syifa, ada Nurul Jannah, Al-Falah. Masing-masing nama itu membawa arti tersendiri. Nah, kita masuk di Masjid Al-Falah ini untuk menuju kemenangan tidak hanya di dunia, kelak kita berada berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada pintu surga ahli berpuasa. Ada anak-anak mau menjawab, dapat door prize. Ayo anak-anak, pintu surga ahli berpuasa. Ayo, ada pintu apa mas? Pintu Ar-Rayyan ya. Kita disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah itu minta surga namanya surga Firdaus. Tapi ada pintu-pintu yang Allah sediakan ahli berpuasa namanya Ar-Rayyan. Ada pintu Firdaus, ada pintu yang keluarganya suami istri kakek nenek akan bertemu. Di Quran surat Ar-Ra'd itu ayat 23 itu ternyata ada kumpulan reuni bapak dan ibu untuk kita keluarga yang sama-sama beriman, ketemu kakek nenek suami istri di surga Aden. Ada orang yang ahli sholat, ahli zakat, masya Allah. Ini bagian yang akan menikmati surga yang Rasulullah minta. Kalau kamu mau minta surga, surga Firdaus. Tapi surga kan nggak kelihatan, betul Pak? Kalau nggak jawab ya lu. Surga kelihatan nggak kelihatan. Begitu pula alam kubur juga nggak kelihatan. Pahala nggak kelihatan. Suatu saat ada di mana ini ya, Abah Imam, Gudang Legi ya, yang sholat dikasih 50.000. Gudang Legi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lihat di videonya, pesertanya sedikit apa banyak? Banyak. Tapi masjid kanan kiri cuma berapa orang pengurus masjid. Kenapa? Karena siapa yang sholat subuh dapat 50.000, siapa ikut sholat tarawih 25.000, bludak semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah dia benar-benar niat karena Allah atau karena 50.000-nya? Padahal hadis Nabi, siapa yang sholat fajar 2 rakaat ya, hanya 2 rakaat, dunia dan seisinya itu kalah dengan sholat fajar 2 rakaat. Artinya dunia ini gak mau apa-apa nih gitu. Makanya akhirat kita kejar sungguh-sungguh. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, raihlah negeri akhirat berupa surga yang ada di sana. Dunia ini kita untuk beramal yang dirahmati oleh Allah dan salat untuk Rasulullah. Kita senantiasa meneladani beliaunya, karena Rasulullah itu manusia yang sehat sedunia, tidak pernah sakit gigi. Angkat tangan siapa yang sakit gigi, termasuk tidak. Berarti ya enggak, berarti enggak pernah. Masya Allah. Siapa yang pernah sakit perut? Angkat tangan.
Belum, jangan bilang semua. Kalau jangan berdiri, berdiri. Suruh duduk, duduk. Quran loh itu yang bilang. Ayo dapat dompet surat apa itu? Divisi orang. Jangan apa imam 15.000 rezeki berkah ini. Habiskan 15.000 yang bisa jawab. Masya Allah, barakallah. Yes, dipakai no, lo sodako. Di surat Al-Mujadilah itu begitu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Bila kamu disuruh berdiri dalam majelis, berdirilah gitu. Suatu saat saya bilang, ayo bapak-bapak, siapa yang kepingin masuk surga? Betapa senangnya ya, mesti saya gitu ya. Tapi waktu itu memang di salah satu masjid di Sukun, orang ini kok nggak angkat tangan, mohon maaf, ternyata tidur. Ya tidak apa-apa, tidur aja dapat pahala. Puasa itu tidur dapat pahala. Apalagi yang beraktivitas, apalagi yang sodako, apalagi yang baca Quran, apalagi yang bergerak untuk kemaslahatan umat. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah jadikan kita orang yang berteladan, meneladani, mencontoh Rasul hingga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Yuk. Nah, apa itu syafaat? Ada perempuan, anak-anak, apa itu syafaat? 15.000. Kalau enggak tak berikan orang tua ya. Yuk. Ya. Masya Allah. Sini. Pertolongan. Namanya siapa? Fadil. Cita-citanya Fadil. Harus punya cita-cita ya. Nanti dia ketemu Ustaz Rahman lagi tanya, cita-citanya apa? Mau jadi jenderal, Pak. Yang hafal Quran. Salim. Masya Allah. Takbir. Allah. Fadil duduk kembali insya Allah. Ini kakak adik rutin gitu ya. Kenapa? Karena terbiasa. Bapak Ibu, saya punya teman, si Fulan ini badannya besar. Islam agamanya, tapi tidak puasa. Kenapa? Ustaz Rahman, semaput tenan, aku terlambat makan gitu. Gak kuat, terlambat makan itu. Istriku tak seleni gitu. Si Fulan itu apa? Niat puasanya sudah, tapi jam 8 ketemu sama Ustaz, aduh belum sarapan, gak kuat aku. Kenapa? Karena tidak punya niat. Bapak Ibu bandingkan ya, jenengan ketemu Senin, ketemu Kamis, diniati puasa Senin Kamis, tidak sahur, kan puasa sunnah itu kan tidak punya niat, tidak apa-apa, betul? Artinya niatnya dadak itu jam 8 gak apa, nih, ono sarapan kan? Gak ono ya, Pak, nek ngono aku tak poso, dipunyain niat gitu, jam 10 itu kuat, jam 1 kuat, kenapa? Niatnya. Tapi enggak niat poso, belum sarapan setengah 8, setengah 10 di perut bagaimana Pak? Melilit kepengen makan, betul. Niat itu utama, Masya Allah. Makanya puasa wajib begini malam harus punya niat. Saya besok mau puasa, ya Allah, disediakan lele, sambelnya sambel bawang, enak gitu, luar biasa. Tapi ternyata itu jagongan sama Pak Haris, Ustadz Ilyas, ngobrol-ngobrol diskusi tentang Islam. Merenung masalah. Ya Allah, tonggo sebelah ternyata ya Allah diuji dengan utang. Si satu lagi punya anak 2, tukaran terus. Si sitok gak mulai, si sitok mulai. Tukaran meneh karo bapak, bareng bapak wis jame karo ibu. Mikir masyarakat. Ada lagi ya Allah. Tidak hanya itu, ternyata ada anak yang kena narkoba. Gak narkoba dok ibunya juga kena masalah macam-macam. Gak iso turu mamane. Habis itu jam 1 tidur. Adzan subuh baru bangun. Bapak dan Ibu ujian enggak? Ujian. Lele gitu. Sambal bawang dilihat, boleh dimakan? Enggak dimakan. Karena sudah adzan subuh. Ya sudah, tapi malam sudah punya niat, tetap puasa. Masya Allah. Kira-kira Bapak Ibu dalam keadaan tidak sahur dengan sahur, nikmat mana kira-kira? Nikmat yang tidak sahur. Kenapa? Karena luapari nemen ngono lho. Kira mungkin. Terus saya itu karena pernah
mengalami begitu. Jam 5:25, andanya jam 5:46. Aktivitas karena ditunggu ya. Tapi digunakan maca Quran, digunakan siram-siram bunga, digunakan ini. Ya Allah, begitu. Hidup itu kalau dinikmati maka tidak terasa. Hidup jadi beban, seperti jenengan ngapunten nggih. Apa? Oh, saya mau alun hutan malam. Bisa enggak? Ini. Ya Pak, silakan. Ini Pak. Pakai apa ya? Itu ikut apa 7.000, naik lagi 9.000, naik 12.000 itu bayar 100.000 nggak masalah. Kenapa? Punya uang, dinikmati. Lihat alun-alun, wih masjid Al-Falah iya, ini keliling-keliling ini. Tapi mohon maaf, saya Pak Rohmat, Pak Guru ini ngantar ke alun-alun, bayarnya berapa? Terus takut hari ya. Pertama 7.000 Mas, itu terus naik berapa nanti baru bayar. Iya Pak, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya melakukan itu apa? Ya Allah, saya 18. Jadi nggak bisa melihat keadaan. Kenapa? Hidup jadi maka jadilah hidup dengan. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Allahumma. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Yuk senyum kanan kiri. Ada yang bisa jawab ini bapak-bapak? 25.000 ini. Yang menerjemahkan 227. 25.000. 2, 3, 4, 5. Sodako. Ayo 227. Langsung. Ya. Terus 7 cm. Hampir betul. Ada ini dari pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan ilmu 2 kanan 2 cm 2 detik ke kanan atau 2 detik ke kiri. 2 cm benar ke kanan ke kiri selama apa? 7 detik. Senyumnya harus minimal 7 detik. Mas Ruli. Ini senyum. Lah itu bersekut itu. Beda ya, senyum. Jadi ya Allah, 2 cm kanan, 2 cm kiri selama 7 detik gitu. Pak Andi tidak menggunakan detik, 15.000. Ayo Mas, ini Mas. Ayo Mas. Masih berapa ini ya? Dari 100.000 ini. Banyak-banyak senyum kepada saudara kita kanan kiri. Ini yang Mas. Bersama kita awali kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok dibuka dengan bacaan basmalah? Opo-opo sih nggak diawali dengan bacaan basmalah tertolak? Begitu hadisnya begitu. Maka terbiasa. Aneh hadisnya, mari kita awali dengan baca surat An-Nas ya. An-Nas. Kita awal dengan membuka Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Jadi hadisnya itu basmalah. Membiasakan basmalah ditutup dengan hamdalah. Bahkan kalau diskusi ada sesuatu hal diskusi kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis, maka dosa yang dalam majlis itu diampuni oleh Allah. Dulu kan belum dapat ilmu itu kan. Tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian ada hadis menemukan itu, kita pakai. Begitu pula waktu sujud, aku biar sujud itu Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, rukuk gitu. Ana Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ternyata guru mengajarkan Rasul waktu mau meninggal dunia itu ada doa di samping memuji diampuni dosa. Apa itu Pak Guru? Akhirnya diamalkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Menyebut nama Allah, Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Milih nanti, yang milih yang banyak pahalanya, gitu ya. Masya Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan hikmah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Insya Allah. Ini ada pantun jawab cakep ya. Jangan khawatir ini jamu. Ulang-ulangi. Jangan khawatir ini jamu. Dibuat dari bunga akar buah naga. Sering hadir di majelis ilmu, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Masya Allah, amin. Majelis ilmu kan majelis yang memang
diajarkan Nabi supaya masuk pintu surga. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahlallahu bihi thoriqan ilal jannah. Sinten kemawon ingkang medal saking griya ngeten iki, mati di majelis ilmu ini, Allah akan mudahkan masuk ke pintu surga. Angkat tangan, siapa yang pengen masuk surga katakan saya. Masya Allah. Siapa yang kepengen ketemu Nabi Muhammad di surga? Mau masuk surga kapan-kapan apa segera? Yang segera apa? Segera. 1, 2, 3, Masya Allah. Ngomong segera-segera terus mati panjang umur terus. Saya gak mati malah mati di saya. Iya. Jadi kematian itu Allah yang mengetahui gitu. Maka orang yang beriman ingat akan mati, terus kemudian berusaha mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi mati itu. Itulah orang yang cerdas. Info penting ya, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat Luqman ini, siapa yang bersyukur maka bersyukur untuk dirinya sendiri. Masjid Al-Falah ini didirikan, nanti nambah lagi bangunan sana ya, terus besar gitu. Terus ada yang mengumandangkan adzan, ono iqomah. Pertanyaan saya, kok do gak sholat padahal masjidnya gede? Yang rugi manusia Allah. Manusia, Allah gak butuh bantuan manusia, tapi manusia yang butuh Allah. Yang kedua, siapa yang berbuat baik itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Makanya berharaplah hanya kepada Allah, pada akhirnya nanti tergantung dari amal-amal ibadahnya. Dan ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian bahwa Allah sangat sayang kepada hambanya, sehingga Allah kirim para nabi dan rasul supaya apa? Manusia terus berada dalam kebaikan. Yuk, manusia juga diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang bagus-bagusnya. Yuk, kelompok di sini. Firman-Nya bagaimana bunyinya nih? Ayo. Ya, 25. Masya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah Ustaz Ilyas. Masya Allah, barakallah. Jazakallah khair. Amin, barakallah. Kita ini oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Mungkin buku perintah sih. Aku kok gak ada ibu-ibu. Ya, jadi kita, Masya Allah, supaya nggak seperti binatang, maka Allah turunkan Quran supaya manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Allah kirimkan para nabi dan rasul ya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli. Yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, maka ayo Bapak dan Ibu, kita pahami apa yang dibawa para nabi, khususnya apa? Al-Quran. Karena kita tidak mengenal gitu, tapi kita yakin harus ada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ada anak perempuan yang bisa menirukan itu 4 kitab suci? Gantian dong, perempuan ada? Ada anak-anak nirukan saja. Ya Allah, itu kita harus mengimani ya. Nah, yang disempurnakan adalah Quran. Salah satu di antara ayat Bapak dan Ibu, Quran surat An-Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana haulal mu'minin idadu ilallahi wa rusulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sambutan orang mukmin, ucapan orang mukmin kita semua bila Allah dan Rasulnya menetapkan hukum, menggaya aturan, ngajak-ngajak, memerintah atau menyeru atau melarang sesuatu, kita menjawab apa? Sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat. Wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itu orang yang beruntung. Salah satu di antara seruannya adalah kita disuruh oleh Allah menunaikan siang Ramadan. Umpamanya Bapak Ibu, tidak ada puasa, apa yang terjadi? Dosa kita bertambah atau berkurang? Halo? Bertambah. Kita ini banyak dosanya, banyak, termasuk yang ngomong pakai rakyat itu banyak. Mau diampuni, maka Allah datangkan itu apa? Siap Ramadan untuk apa? Servis. Bulan servis dosa, bulan kesehatan, bulan menjadikan kita bermuhasabah. Umpamanya gak ono Ramadan, ibarat sepeda motor, sepeda itu dipakai terus, mobil pakai terus, padahal apa? Kata dealer, oh tolong, kalau sepeda motor dibeli, jangan lupa 3 bulan lagi ganti oli. Oh iya Pak,
Ternyata 6 bulan gak diganti, 1 tahun gak diganti. Apa yang terjadi? Mesinnya iso kobong. Gimana Bu? Nggih. Iya. Maka Allah datangkan ini Ramadan, bulan servis. Masya Allah. Maka waktu ada seruan Allah, samina wa atona, sampai ada lagunya Mars, seruan ilahi Rabbi. Itu alumni Muhammadiyah ini sing gak iso jawab sekolah ini. Samina wa atona, saya mendengar, saya lakukan, saya mendengar, saya taat. Surat An-Nur ayat 51. Apa-apa yang Allah perintahkan pasti bermanfaat. Apa-apa yang dilarang pasti berakibat. Bapak Ibu ngapunten ya. Judi dilarang apa diperintah? Dilarang. Makanya judi luar biasa kerusakannya, sampai ada istri membunuh suami, ada gara-gara apa? Judi. Ada rumah terjual, utangnya banyak, gara-gara apa? Judi. Yang melarat bisa menjadi miskin, apalagi yang miskin tambah parah. Naudzubillah min dzalik. Minuman keras dilarang, zina dilarang, dan semuanya ada aturannya gitu. Maka supaya manusia senantiasa dalam kebaikan, Allah kasih aturan berupa Al-Qur'anul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang di sini adalah orang yang kepingin masuk surga. Betul apa betul? Jabat tangan kanan kiri sebelah Anda, terus rajin mengaji. Ayo 1 2 3, rajin mengaji. Ayo kanan kiri, Mas, ayo. Tidak ngantuk, ayo. Jabat perintahnya begitu. Ayo ibu-ibu juga dong, ya. Nah, ada yang tidak bisa berjabat tangan. Kenapa? Karena menyendiri. Hidup itu harus berjamaah ya. Perintah Quran kan gitu ya. Masya Allah. Sudah dapat kas berapa ini untuk lahan tanah? 500. Dulu kosong ya. Dulu kosong. Mestinya nggak sampai 1 bulan nih kalau Ramadan semua bergerak. Aku tak melok wis 15.000 selama tapi peng berapa? Kabarno, pimpinan daerah Muhammadiyah instruksikan. Saya selaku pimpinan daerah Muhammadiyah, tolong tiap orang hanya 10.000 saja infak ke Masjid Al-Falah karena membeli lahan sebelahnya. Beres betul? Beres. Saya nggak menyangka nih. Ono murid 400, terus kemudian masing-masing bapak dan ibu 5.000. Murid 400, masing-masing 5.000. 1 hari berapa Pak? Halo? 2 juta. Gak kerosok 5.000. Kenapa? Karena berjamaah. Maka pentingnya berjamaah. Kenapa kok bisa berjamaah? Ngaji. Gitu. Hadirin, pentingnya menuntut ilmu. Sampai ada hadis, man aradad dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Ingin sukses di dunia dengan ilmu, ingin mencapai masuk surga juga dengan ilmu, sukses akhirat mau sukses kedua-duanya juga dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah Quran. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini bagian-bagian yang orang-orang yang menolong agama Allah karena punya hikmah. Dia rajin sholat, datang di majelis ilmu, rajin baca tadabbur Quran, dimaca Quran, tapi ditadaburi gitu, biar menemukan, oh, saya dulu juga di kampung kan, kalau habis sholat itu dikirnya keras-keras, ternyata dapat ilmu, ternyata, dan sebutlah nama Tuhanmu dengan rendah diri dan rasa takut, jangan kau keraskan suaranya. 15.000 surat apa? Dan sebutlah dengan rendah diri dan rasa takut, sampai Allah bilang apa? Jangan keraskan suaramu. Ya, buka Quran surat 7 yang bawa HP. Ustaz Andi biasanya sering ini. Ya. Buka surat 7 surat Al-A'raf ayat 204. Agar kamu tidak termasuk orang yang lalai. Oh, ternyata disuruh berdoa pelan-pelan. Dan sendiri. Terutama apa? Pas sholat duha, sholat malam. Doa antara
dan ujian. Aduh. Ya gitu, di desa kan lama-lama berubah gitu. Perintah Allah, Masya Allah. Rajin bekerja, surat At-Taubah ayat 105. Allah melihat Nabi juga begitu. Orang mukmin bekerja sungguh-sungguh, disuruh bekerja. Ini rajin beramal soleh. Ini syaratnya untuk masuk surga kan begitu. Ini dan utamanya dalam beribadah mencontoh Rasul, contoh Nabi Muhammad SAW. Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Quran surat Muhammad ayat 7. Orang yang punya hikmah, Bapak Ibu, mengamalkan. Jawabannya apa? Samina. Oh, gak tenanan nih suaranya. Yakin belum? Janji Allah itu innaka la tuliful. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, ditepati. Nyoh. Nah, maka sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, berikutnya, Masya Allah. Ini ya, Bapak dan Ibu, ini firman Allah, dan serulah ke jalan nama Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Ini perintah Allah agar kita mendapatkan hikmah. Suatu saat hadis Nabi dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan, Abu Dar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, terjadi celah pada atap rumahku ketika aku di Mekah. Kemudian Jibril turun, lalu dadaku dibelahnya serta disucikannya dengan air Zam-Zam. Lalu dibawanya baskom dari emas, diberi hikmah dan iman. Dituangkannya ke dalam dadaku dan ditutupnya kembali, lalu digandengnya tanganku, aku dibawanya ke Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin, ini hadis muttafaqun alaih, sahih. Jadi Rasulullah dadanya dibelah, tapi yang belah malaikat. Ya gak loro, malaikat terbuat dari cahaya. Ya, di dadanya dikasih hikmah, dikasih iman. Nah, Masya Allah. Terus kemudian apa? Ditutup kembali, lalu Rasul diajak malaikat Jibril ke Mi'raj. Firman Allah di Quran surat Al-Baqarah 269 ya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu'ti hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad util khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman dalam tentang Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang amat banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Berarti luar biasa nih hikmah itu ya. Kalau Allah sudah kasih hikmah, maka itu anugerah yang amat besar. Dan hikmah itu diberikan hanya orang-orang yang punya akal, ulul albab. Ulul albab itu ada yang mengatakan tafsirnya yaitu hatinya selalu zikir, selalu berfikir. Gabungan antara zikir dan fikir zaman Habibie itu digalakkan. Masya Allah. Sekarang ini rata-rata presiden, semoga ini Pak Prabowo sudah mulai mengarah ke Pancasila, sila pertama. Zamannya Jokowi 10 tahun itu hanya infrastruktur, moral, spiritual jarang diulik. Nah, kita kepingin Bapak dan Ibu, hikmah itu bisa dimiliki untuk harus punya sabar, punya ilmu, dan kemudian apa? Dia punya kehati-hatian. Nah, kalau tiga ini dimiliki seseorang, dia akan punya hikmah. Dan Rasul adalah manusia yang penuh dengan hikmah. Nih, mari kita perhatikan ini ya. Surat Al-Baqarah 269. Dan Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang diberi hikmah. Termasuk ini sampai Quran surat Luqman. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an iskur lillah famay yaskur fa innama yaskur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Luqman itu gak nabi dan rasul, tapi diangkat di antara 114 surat ke-31 ada namanya Luqman. Berarti dia punya hikmah yang luar biasa. Yuk anak-anak, ada perempuan tidak punya suami tapi diangkat oleh Allah jadi nama surat, dan perempuan ini disucikan oleh Allah. 15.000. Ayo. Ya. Dulu itu Mas Maryam, hari sini Maryam. Masyaallah, Masyaallah. Ya Pak Farid tadi. Maryam itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Perempuan. Masyaallah. Ya. Sudah duduk Arif? Ya, alhamdulillah. Ya Allah, saya ini belum disentuh oleh laki-laki tapi saya hamil, ya Allah. Kenapa Maryam? Saya takut ya Allah, nanti kalau dituduh berzina. Itu tugasku Maryam. Terus nanti kalau orang bertanya bagaimana? Kamu tidak usah ngomong, biarkan bayimu yang ngomong. Mau sampai itu urusanku Maryam. Benar Bapak Ibu. Lahirlah seorang laki-laki yang diberi nama ya Isa. Masya Allah. Bayi gak bisa ngomong, justru dia mengatakan. Jadi ada nabi utusan Allah yang mengatakan dia nabi utusan Allah, ya Isa itu Bapak. Jadi sini tak kandani. Ono wong wedok katane suci segep ibadah tapi apa hamil, mosok sing sapa? Maryam iku. Loh, mosok pas lahir dikepung orang banyak, dituduh zina, dituduh wanita yang gak baik gini-gini. Maryam diam, berpuasa, tidak boleh ngomong. Lalu Isa yang kecil itu ngomong, aku adalah Isa, nabi utusan Allah. Bisa ngomong, kaget kabeh Bapak dan Ibu. Akhirnya apa? Masya Allah, itulah Allah bikin bayi yang bisa ngomong. Kenapa? Karena kekuasaan Allah. Coba kalau ada di gadang, bayi bisa ngomong, assalamualaikum, rame udah. Masuk TV Buan, Metro TV, termasuk Pak Rahmat DPR ya. Tak kepengen dia di syuting. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Hadirin, semua adalah kehendak Allah. Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi. Maka Bapak dan Ibu berteladanlah kepada Rasulullah dengan memiliki hikmah. Nah, karena materinya banyak mestinya, tapi ini kurang tambah 10 menit kan ya. Bapak dan Ibu, orang yang punya hikmah, hikmah itu adil, sabar, bijak, menempatkan sesuatu pada tempat. Hikmah juga tepat dalam perkataan dan perbuatan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya mau tanya kira-kira, ini dapat hikmah atau tidak? Ada adzan maghrib bulan puasa, Bapak Ibu imam takmir sepakat bilang gini, Bapak dan Ibu untuk di sini, mari setelah adzan maghrib langsung sholat, tidak berbuka dulu, tidak ada takjil dulu, langsung sholat. Biar apa? Pahalanya lebih bagus dan Allah lebih suka. Saya mau tanya, keputusan takmir imam yang demikian itu hikmah atau salah atau betul? Angkat tangan. Ngaco. Ya Pak. Salah, sini Pak, sini Pak. Tak tambahi terakhir Pak. Pak Tartib. Mau dijelaskan Pak. Sini Pak ya. Sing betul apa Pak? Ya. Ada adzan maghrib langsung sholat kok salah. Yang betul apa? Takjil dulu. Oh, jadi minum dulu, menggugurkan dulu supaya batal puasanya. Kalau mamanya makan sampai 6:30 padahal andanya jam 6 kurang seperempat, boleh enggak? 6:30 baru sholat maghrib. Boleh, tapi takjil dulu. Takjil terus makan 2 piring, mangkok semua. 6:30 sholat maghrib enggak apa-apa. Ya jangan ya terima kasih. Artinya tetap. Nah ini tadi kan disuruh, kenapa? Allah menyukai orang-orang yang segera berbuka. Loh gitu. Ada nikmat dua, satu saat berbuka puasa, kedua ketemu dengan Tuhannya. Begitu. Ini, Masya Allah ya. Jadi orang yang punya hikmah dia menempatkan sesuatu. Habis itu ternyata ngapunten imamnya. Apa yang dibaca? Milih mana? A.
orang yang punya punya hikmah, imam akan membaca surat-surat Al-Kafirun, ya, An-Nas, Al-Ikhlas. Kenapa? Karena habis takjil cuma minum dok terus komat. Maka imamnya punya hikmah. Ngomong bacaannya Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua Qul huwallahu ahad. Atau yang minimal agak panjang dikit Alhaakumut takasur. Tapi enggak ya imamnya. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yaumaidin khasiyah aminatun makmum. Termasuk saya panjangnya ya. Maka orang yang punya hikmah dia menempatkan ini bukan di Mekah, ini bukan di Madinah, no gak ada pergosok gitu loh. Ada lagi orang sholat sunnah, ngapunten. Orang yang mengerjakan sholat sunnah jangan di depan pintu, betul Pak? Kenapa? Orang mau masuk, tes waktunya habis iki. tes. Apa baterainya? Pakai mic biasa. Ya, sekon. Cek. Terima kasih Pak Sugeng, dapat pahala. Termasuk Pak Sugeng tadi juga dapat pahala. Tapi pertama berdosa dulu. Karena pas imam mau takbir, bengong, bareng pas sholat, terus itu ya. Ini. Nah, akhirnya Pak Sugeng membatalkan sholat. Biar orang tak terganggu. Bagus, Pak Sugeng termasuk orang yang punya hikmah, gitu, melakukan sesuatu. Gitu. Loh, bergerak. Bahkan sholat bergerak pun boleh. Yang penting nggak ngomong, ya. Gitu. Nggak ngomong, mikirnya tak pateni, jangan. Ya. Jadi sholat di pinggir di pintu jangan. Gitu. Termasuk Bapak Ibu orang yang punya hikmah. Ada hadis gini ya. Siapa yang tangannya mengelus-ngelus anak yatim, ya apa? Pahalanya luar biasa itu. Tapi kemudian pejabat-pejabat anak yatim dijajan-jajan ngelus-ngelus, itu nggak punya hikmah. Harus apa? Berikan sodakohmu kepada anak yatim biar anak yatim tersenyum, bukan karena tanganmu yang ngelus-ngelus, tapi pemberianmu kepada anak yatim itu membuat mereka tersenyum. Itulah orang yang dapat hikmah. Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Sendi hikmah harus kita miliki. Kita harus banyak punya ilmu, kita punya sabar, kita punya hati-hati. Terakhir ngapunten, angkat tangan jujur. Siapa yang pernah makan tergesa-gesa karena mau terlambat kerja? Ngacung-ngacung, gak no. Siapa yang pernah merasakan makan tergesa-gesa karena mau bekerja terlambat? Jambir sih. Ada, saya pernah melakukan gitu. Nah, lagi satu, yang lain enggak ya? Alhamdulillah, wadah. Lagi berikutnya, siapa yang pernah mandi tergesa-gesa, mohon maaf, tidak nyapu, yang penting tidak pakai gosok gigi. Kenapa? Saking tergesa-gesa, yang penting kena air, biu. Jambir, ya Allah, undangannya jam 10. Ini jam 10 kurang 10 menit. Pernah mandi tergesa-gesa? 1, 2, 3. Saya termasuk di dalamnya. Loh gitu. Iya. Siapa yang pernah naik mobil, sepeda motor tergesa-gesa, ngacung? Bapak Ibu, orang yang memiliki hikmah itu apa-apa jangan tergesa-gesa. Termasuk ayo. Loh, wis komat langsung bapaknya melayu, ibunya malah melayu. Siapa yang pernah di depan masjid tergesa-gesa masuk masjid lari? Ada? Jangan lakukan. Iya. Apa? Datanglah tenang gitu. Masya Allah, inilah sahabat. Termasuk ngapunten. Kalau ayo khotib naik mimbar, jenengan datang ke masjid, belum sholat tahiyatul masjid, nunggu andan selesai atau langsung tahiyatul masjid? Siapa sih nunggu andan selesai? Ada andan, kemudian berdiri, kenapa? Nunggu andan selesai. Ya, itu kalau di luar sholat Jumat begitu. Tapi untuk sholat Jumat langsung tahiyatul masjid. Kenapa? Mendengarkan khutbah itu wajib. Ya, gitu. Pak udah ngapunten. Ini ilmunya begitu. Oh, gitu. Jadi anak khutbah kita terlambat. Ono andan. Kalau di luar sholat Jumat dengarkan. Tapi setelah sholat Jumat jangan mendengarkan andan, langsung tahiyatul masjid, itu lebih utama. Hikmahnya begitu. Berhati-hati Bapak Ibu ngapunten ya. Sholat, mohon maaf ya, bekerja tergesa-gesa, mandi tergesa-gesa, makan tergesa-gesa. Sholat itu ya tergesa-gesa nemen. Ini mau betul? Jangan. Khusus sholat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim
khashi'un. Beruntung orang yang beriman yang bagaimana? Yang khusyuk di dalam sholatnya. Salah satunya adalah dengan tumanina. Wonten nah sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar. Ada. Nah, semoga yang demikian ini kita termasuk bisa ikut ngandani pelan-pelan tugas kita semua. Itu. Bapak dan Ibu, semoga kita diberi hikmah oleh Allah. Semoga Allah jadikan kita bisa meneladani Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah kumpulan dari hikmah-hikmah, baik ucapannya, baik perilakunya, dan dia termasuk dijaga oleh Allah karena gurunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas ya, kurang berapa menit? Kurang 2 menit. Ada yang mau beri masukan? Ada yang mau bertanya? Semoga sudah jelas. Oh, Pak, udah, monggo. Saya gimana? Mau adzan, karena mau mandi dulu. Mandi ini nggak pakai sabun. Mandi mau pakai sabun atau pakai wangi atau apa, itu urusan jenengan ora apa-apa. Ya, seperti habis mandi harus pakai pakaian ya. Gitu. Oh, sampai ke susu ya. Berarti ada yang ngapunten ya. Ada enggak kira-kira? Ada orang enggak pernah sholat, tapi Idul Fitri, Idul Adha dia sholat. Kenapa? Pakai baru tonggone. Ya betul, betul ya? Ada. Jarang gitu, tapi Idul Fitri datang ke masjid, datang ke lapangan. Untuk apa? Alhamdulillah gitu. Itu saja ngapunten. Lebih penting mana, Pak Huda? Pakai dasi dengan pakai baju. Dasi anak kita mau sekolah itu pakai dasi sama baju. Lebih penting mana, Pak? Baju apa dasi? Baju. Lah nek jenengan penting dasi akhirnya padha wae. Napa salat Idul Fitri dilakukan, salat subuh tidak dilakukan. Itu sama saja berangkat ke sekolah memakai dasi tapi nggak pakai baju. Lucu lah gitu ya. Masya Allah. Orang bisa menempatkan diri mana yang wajib dilakukan, yang sunnah tambahan. Gitu. Insyaallah begitu. Kita tutup itu Pak Uda ya. Matur suwun ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran, bila benar petunjuk Allah, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.